Terima kasih semuanya bisa hadir di momen yang luar biasa menjadi pertemuan kangen-kangenan. Nah, kalau di sini nih kayak keluarga sendiri. Ini perkenalkan, ini Mas Suryo yang baru gabung di grup. Baik teman-teman, pagi ini ya kita sharing ya. Saya hampir memutuskan tanpa slide karena pengen ngobrol aja yang santai dan nggak berkesan sebagai sebuah pemaparan materi gitu ya, karena ini termasuk insight yang sebenarnya teman-teman paling sempat terlintas gitu ya, sempat dibahas juga atau sempat juga bercita-cita atau berkeinginan dalam hal ketika kita ini sama-sama menghadapi sebuah ujian atau masalah gitu dalam usaha, dalam hidup, khususnya kalau kita ngomongin goodpreneur, semuanya insya Allah menjadi pengusaha kan di sini ya, bisnis, pengusaha, UMKM, apapun namanya, silakanlah masing-masing bebas. Tapi dari sini cikal bakalnya itu mulai ya, mungkin yang belum tahu, saya alhamdulillah atas izin Allah, atas nikmat yang Allah berikan dan pilih saya beserta keluarga bisa menjalani syariat haji tahun ini dengan berbagai keajaiban dan dengan berbagai cara yang Allah suguhkan di situ, sehingga pasti perjalanan yang penuh dengan banyak hikmah, banyak pelajaran hidup, maupun hidup untuk diri saya sendiri maupun dengan untuk usaha atau bisnis, di mana di situ ada banyak. Kalau di Surabaya 45 kita ada 50 orang lebih. Jangan sampai ini kita perjalanan 40 hari, 30 hari lebih itu pulang itu sama aja nggak ada oleh-oleh, ya oleh-oleh hajinya, barangnya itu bisa didapatkan di mana aja, tapi perjalanan spiritualnya itu yang bahkan kita nggak bisa nularkan ke orang lain sebelum itu menjalani sendiri gitu. Dan yang menjalani pun sama-sama berhajinya misalkan bisa beda insight-nya. Sama, kita menjalani di bisnis, ada yang luar biasa jatuh bangunnya gitu ya, ada yang sama-sama jatuh bangun tapi yang satunya itu kelihatan kayak tetap senyum, tapi yang satunya bisa lemes gitu ya, nggak ada energi, kayak seolah-olah beban itu terlalu berat buat kita, padahal kita percaya bahwasanya nggak ada ujian yang ketukar gitu, nggak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan gitu. Baik, izinkan saya untuk sedikit berbagi inspirasi, bagi insight apa yang juga dirasakan teman-teman ya. Berkaitan dengan masalah nih. Setuju ya, masalah ini pasti ada gitu kan. Sekarang ini punya masalah kan? Iya kan? Ada yang nggak punya masalah? Ya, masalah itu pasti ada dan akan terus ada gitu. Selama kita ada, bahkan kita nggak ada pun nanti bisa saja keluarga kita yang dapat masalah gitu, jangan sampai lah. Tapi mesti ya biasanya gitu, semua punya masalah. Nah, dari masalah itu kan biasanya kita selalu nyari apa yang menjadi jawaban, kunci jawabannya untuk menemukannya. Nah, untuk menemukannya itu, nah sayangnya ketika kita salah menemukan jawabannya ya dengan cara yang benar versi siapa ini, bisa versi banyak orang ya, tapi kita di sini pagi ini view-nya, point of view-nya memang kita sebagai pengusaha muslim nih ya, insya Allah muslim semua ya di sini muslim, bagaimana bisa memposisikan kita sebagai ya hamba Allah yang ada di dunia ini untuk mendapatkan amanah menjadi pengusaha misalkan gitu. Nah, dari bagaimana kita menemukan jawaban ini, itu juga menentukan bagaimana kelanjutan dari usaha kita gitu. Jadi mohon maaf, pagi ini kita nggak ngomongin teknis bisnis gitu ya, teman-teman pasti sudah ada yang lebih jago juga marketing itu bagiannya Mas Samsul, teman-teman yang lain juga punya, tapi ini kita ngomongin basicnya ketika kita mengalami kendala bisnis baik apapun ya, mau marketing, mau produksi, mau apa lagi, keuangan gitu ya, keuangan lagi gimana, terus juga ke tim gitu, HRD ke tim, ini tim kok banyak yang nyolong misalkan ya, berbuat curang, tim kok banyak yang
resign, banyak yang menikung dan sebagainya. Apapun judulnya, konteksnya tetap menjadi masalah, dan itulah yang sebenarnya kita bahas. Kita cari jalan temunya. Sebelumnya mungkin bisa sharing, tapi nggak mungkin ya kalau teman-teman apa masalahnya hari ini. Ada yang berani sharing, ada kendala apa, ada masalah apa? Nanti coba kita kolerasikan dengan tawaran yang saya sampaikan ini untuk bagaimana kita menemukan sumber dari masalah itu sendiri. Ada yang berkenan? Jadi karena batasan-batasan pengalaman saya di sini terutama ya, karena terus belum pernah terjun di UMKM, ini sangat banyak kendala buat saya. Makanya saya pengen yang mungkin para senior-senior di UMKM ini atau di usaha-usaha ini, setidaknya saya bisa kecipratan lah ilmu-ilmunya, bagaimana cara mengelola, bagaimana cari pasarnya, bagaimana cari apa ya, titik di mana oh ini kayaknya pasnya jualan ini, pasnya usaha ini. Karena kan karena belum pernah di dunia itu, jadi asal aja menurut yang saya bisa, oh saya sukanya nasi goreng, saya coba bikin nasi goreng, ternyata nggak laku. Saya suka dengan es misalkan, saya coba tapi ternyata kurang jalan. Nah itu mungkin dengan saya kesini itu saya pengen ada kiat-kiat apa gitu loh, ada mungkin apa kalau saya bilang mungkin ini apa ya yang jadi masalah saya ini, apa saya harus gimana dulu gitu untuk memulai usaha dengan kemampuan yang nol, yang tidak tahu apa-apa, dari mana dulu saya harus lakukan gitu. Mungkin dengan keterbatasan modal, keterbatasan pengalaman, keterbatasan apa ya relasi di sini. Nah itu mungkin salah satu yang menjadi kendala saya saat ini. Mungkin dari teman-teman sekalian bisa mungkin ada masukan-masukan untuk saya biar saya lebih paham, lebih mengerti dan apa yang harus saya lakukan. Itu aja mungkin. Dimulai dari mana? Dimulai dari nyoba donatnya dulu Mas. Nah, biar ide lebih nyantol ya, betul kan? Hah? Nah ini mandi. Jangan. Apa? Ya, kalau sama lakinya apa? Kalau perempuan bikin fitnah, bukan bikin akrab. Oke, kembali teman-teman, insyaallah. Mbak Nuri juga sehat, Mbak? Mbak sehat? Alhamdulillah, lama gak ketemu nih ya. Nah, ini perwakilan Mas Aldo. Kok perwakilan? Sama aja lah ya Mas Aldo, Mbak Nuri. Nah, baik, ini memang konteksnya tadi Mbak Nuri juga baru nyampe, kita membahas core dari bagaimana kita mencari solusi dalam masalah, dan ini adalah sudut pandang yang saya dapatkan ketika oleh-oleh haji kemarin gitu ya. Baik, simple kok, sederhana, dan sebenarnya teman-teman juga paham sih ini, insyaallah. Tinggal saya ikut mengingatkan aja. Nah, menemukan jawaban ini yang menjadi selalu tugas kita ya, karena kita pasti selalu punya masalah, punya kendala gitu. Kalau dulu ya, ini contohnya ini di sebelum kita ini ada gitu, ketika kita contohkan Nabi Adam ketika masih di surga itu sebenarnya nggak ada masalah kita itu. Kita itu awalnya sebenarnya nggak punya masalah gitu. Ada masalah adalah ketika kita tergiur untuk mencoba hal-hal yang itu akhirnya melanggar, disebut melanggar. Nah, dulunya kan pasti enak banget ya, kalau di surga itu Nabi Adam minta apa, ada semuanya gitu. Apa sih yang kurang di surga gitu? Kita aja yang belum pernah, ini jadi berubah suaranya. Kita aja belum ke sana, pasti yakin di sana itu banyak hal yang bisa kita dapatkan tanpa kita harus meminta atau bekerja keras, itu semuanya udah ready gitu. Tapi sayangnya adalah ketika waktu itu Nabi Adam tergiur untuk mengikuti godaan setan atau cara setan yang memang tugasnya dia sukanya seperti itu, akhirnya lah hukuman pertamanya adalah diturunkan ke dunia gitu ya. Di dunia itu pun juga mulailah kita menemukan kendala-kendala yang dulunya dapat makanan gratis, apapun ada, sekarang harus nyari gitu ya. Dulu nyari mungkin gampang, sekarang itu harus utang gitu kan, ya kan?
fenomena sekarang itu nggak cuman kayak seolah-olah nyari kerjaan yang halal atau yang benar itu kayak susah, ada kan persepsi semacam itu. Sampai ketemu pinjol sekarang yang luar biasa, belum lagi yang judi online dan sebagainya. Semakin sini kok sepertinya semakin sulit untuk mencari jalan yang benar. Ya itu nggak terlepas lagi dari sebenarnya kita juga memang terlalu menyimpang dari yang Allah harapkan. Padahal janji Allah itu wa may yattaqillaha yaj'alillah makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Jadi siapa yang bertakwa pada Allah, ini jadi kayak pengajian pagi ya. Maaf ya. Ya emang POV-nya tadi itu. Ini kok enggak, bukan untuk menggurui tapi ngajak bareng-bareng lah, siapa tahu ini jalan terbaik yang harus kita akui bersama dan kita jalani bersama. Siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan membukakan pintu jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia duga. Insight menariknya di sini nih ada yang menyebutkan bahwasanya patternnya rezeki itu memang dari arah yang tidak diduga gitu. Jangan berpikir kalau rezeki itu saya kesini pasti saya dapat, saya kesini pasti saya jalankan ini pasti dapat ini. Misalkan kalau kita ngerjain proyek atau jualan, saya bikin ini harga 10.000, saya jual 20.000 pasti dapat. Itu semuanya bukan standar jalan yang ada dalam kita konteks mendapatkan rezeki. Jadi rezeki itu ada konteksnya, memang jalannya adalah dari arah yang tidak terduga gitu. Ada salah satu Ustadz yang menyampaikan semacam itu. Artinya apa buat kita? Sehingga lebih punya wawasan atau harapan yang lebih luas. Bahwasanya rezeki nggak cuma satu titik ini yang kita hadapi, ya, kerjaannya desain nyetak, masata gini, jualan donat, hanya itu aja, tapi jauh lebih luas dari itu. Itu pun juga menjadi semangat teman-teman yang lagi mendapatkan ujian, mendapatkan kendala, masalah. Kalau dulunya Mas Suryo jualan nasi goreng 3 hari, harapannya mungkin rezekinya dari situ. Padahal sebenarnya kunci rezeki itu enggak dari yang kita duga, itu kan sudah kita duga itu. Nah, yang enggak kita duga kan jauh lebih banyak. Nah, itu menjadi sebuah motivasi sehingga kalau kita fokus satu, masih ada 99 yang enggak kita duga itu bisa aja datang. Nah, syaratnya cuma satu itu, bertakwa. Nah, ini yang tinggal kita siap enggak semacam itu. Nah, takwa ini kalau gambaran kita kan taat SOP ya. SOP itu kalau kita sudah pasti udah kenal di usaha, di kerjaan, sehingga apa yang seharusnya kita kerjakan, yaitulah yang kita kerjakan. Sama kita sebagai manusia, kita sebagai umat Islam, sebagai Muslim punya SOP yang sudah Allah tetapkan. Sehingga disinilah kita mulainya, dari titik inilah kita melihat berbagai masalah yang ada di bisnis kita. Ya. Nah, ini mulai dari kita sendiri pastinya ya, jangan ngelihat ini untuk bisnis orang lain ya, tapi untuk diri kita sendiri, untuk pasangan kita, kemudian baru juga tim kita. Sampai salah satu ini ada Mas Samsul juga, ada Mas Salvan yang kita setiap bulan itu ada meeting manajemen, di mana yang kita soroti pertama adalah salah satu SOP paling mendasar ya, dan diajarkan oleh orang tua kita gitu ya, bagaimana kita itu lali sholat gitu ya, sholat 5 waktu. Itu yang juga kita akhirnya terapkan di perusahaan, bagaimana Surah 45 itu harus sevisi dan diisi oleh orang-orang yang paham dengan visi itu. Visi kita menjadi bekal terbaik berjumpa Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin lah diisi orang-orang yang satu atau dua dia enggak meyakini itu dan akhirnya juga enggak mengerjakan SOP sholat 5 waktunya itu. Sehingga disitulah kita menjadi poin evaluasi pertama yang ketika performanya menurun misalkan cabang ini, dan itu memang benar tuh Mas Samsul sendiri ya, ketika di cabang kita ada 7 cabang sekarang, mana nih yang omsetnya lagi kendala gitu, nggak sesuai target atau lagi lesu,
dicek timnya belepotan sholatnya. Saya pernah waktu di sana, waktu itu di Mekah ya, di Mekah habis sholat subuh nunggu ini ya, ada orang Bangladesh gitu, dia sok kenal lah, ngobrol-ngobrol gitu kan, pakai bahasa Inggris seadanya gitu. Oh, tanya usaha apa, dia usaha perikanan gitu, saya sebutkan printing, nggak tahu dia nyambung apa enggak, akhirnya saya tunjukkan CCTV gitu, CCTV di cabang kampus. Di depan kita kan ada 2 ruangan tuh ya, di depan itu yang front office-nya, nggak ada orang sama sekali. Duh, ini jam berapa ini, kan selisih 4 jam ya, di sini di sana, sorry waktu itu sholat duhaan lah, di Jember itu sholat duhur, nah, jam 8-an gini lah. Nah, sholat duhur, loh kemana ini? Saya lihat CCTV yang lain, mereka lagi sholat jamaah bareng situ. Semuanya nggak ada orang di ya alhamdulillah nggak ada customer juga waktu itu. Kalau ada customer biasanya tetap menyisakan satu. Dan cabang kampus ini cabang yang paling ya anak emas kita gitu ya, yang paling memberikan kontribusi omset yang paling besar gitu. Dan alhamdulillah leadernya juga bagus, taat SOP juga, SOP bukan kantor aja tapi juga SOP pemilik kita semua. Disitulah berbanding terbalik dengan cabang-cabang yang lagi performanya turun, biasanya penerapan di situ yang bermasalah. Jadi kita sebagai owner jangan sampai lewat gitu hal semacam ini, tapi harusnya kita dulu juga berani untuk membersihkan atau mengakui lah apa yang kita ini masih kurang gitu ya, apa yang masih ada kendala, kita akui dulu. Nanti prosesnya seperti apa memang akan berbeda-beda setiap satu sama lain, tapi saya yakin Bapak sholat ini semuanya setuju lah ya. Jangankan kita gitu, orang tua kita juga pasti zaman mulai kecil itu kan itu yang kita harapkan dapat didikan dari mereka. Nah itu teman-teman, semoga bisa memberikan gambaran bahwasanya soal bisnis belum tentu berkaitan dengan pelajaran bisnis itu sendiri gitu ya. Ya itu juga belajar, kita nggak mungkin cuman isinya ibadah aja enggak, tapi jangan juga ikhtiar aja gitu, ikhtiar duniawi gitu ya, ikut kelas, ikut ini materi apapun, seperti bagaimana judul yang biar cocok ini materi judulnya. Kalau itu kita kerjain tapi pondasinya ini masih belepotan, khawatirnya itu hanya ilusi, itu hanya tipuan semata sehingga kita akhirnya mendapat hal yang banyak sekali, ternyata keropos di bawahnya tinggal nunggu jatuhnya, dan itu sudah saya rasakan di 2011-2012. Makanya kita bangkitnya dengan pondasi yang lebih kuat dan tantangan yang Allah berikan lebih besar juga. Kalau ini nanti kan kita beres nih, misalkan kita sebagai diri sendiri dan pasangan juga beres, gimana nularkan ke tim itu challenging-nya luar biasa. Karena mereka kan bukan keluarga kita, mereka bukan teman kita, bahkan kita baru kenal, ini siapa sih perusahaan kok ngatur-ngatur. Tapi justru itulah sebenarnya kesempatan kita, daripada kita mengomentari pemerintah, ngomentarin orang lain untuk menuntut berbuat ngayomi dan sebagainya atau berbuat adil dan sebagainya. Udah tunjukkan aja kita ini lagi ada di fase Allah memberikan amanah menjadi pemimpin perusahaan, menjadi owner bisnis, menjadi manajer, menjadi supervisor, menjadi apapun yang kita punya tim atau orang-orang yang perlu kita jaga bareng-bareng gitu, kita ajak bareng-bareng gitu. Nah, nantinya perjalanan bisnis itu pasti akan punya checkpoint masing-masing gitu ya. Checkpoint ini kan maksudnya nggak ada yang mulus-mulus aja sih, kecuali zaman Nabi ya. Nabi itu saya pernah baca nggak ada ceritanya bisnis gagal gitu. Bisnis jualan ini nggak laku gitu, nggak ada ceritanya ya. Bahkan Nabi itu reputasinya itu bahasa yang pasnya itu lebih dulu diterima orang daripada orangnya. Nah, saya kemarin ada nonton juga beberapa insight dari Nabi itu kan ditunggu banyak investor lah untuk diajak kerja sama gitu kan. Kan selama ini Rasulullah itu kan kerjasamanya dengan Khadijah, ini sebelum jadi Nabi nih ya ceritanya.
itu beliaunya sebenarnya sangat diminati oleh banyak orang pembisnis, investor gitu. Uangnya biar muter kan, buat dagang ke sana, dibawa ke kota A gitu ya. Kota A habis, kulak lagi di kota A, bawa ke kota B kan gitu ya. B habis gitu. Nah, reputasinya itu udah ditunggu, udah nyampe duluan daripada orangnya. Sama kayak kita misalkan, oh ini Mas Suryo ya, yang orangnya baik, ini amanah, ini saya udah dengar dari kapan hari itu. Nah, kan kayak gitulah, semisal semacam itu. Ada juga jangan sampai kejadian untuk kita reputasi baik ya. Coba bayangkan jika itu adalah reputasi buruk gitu. Misalkan nih, oh ini ya Mas A, oh yang ada kasus ini, kasus itu. Karena ada juga yang dia berusaha ketika ada kasus itu mengubah brandingnya ya, pakai A, B, C, akhirnya tetap ketahuan. Punya teman kayak gitu. Mudah-mudahan nggak punya ya. Tapi biasanya ada lah orang yang bisnisnya ini, akhirnya ini ada masalah ini, ganti lagi bisnis ini, orangnya sama. Gitu. Saya juga kemarin mengalami, oh ini, akhirnya ya wes gitu. Ketika kita akhirnya berhubungan dengan orang itu ya wes, bismillah, mudah-mudahan nggak ada kendala atau masalah. Nah, kembali ke checkpoint tadi, kalau kita kan bukan nabi, bukan para sahabat yang sudah kenceng nih SOP-nya ini, pasti ketemu titik poinnya masing-masing, checkpointnya masing-masing, dan itu untuk garis finish yang kita sebut sebuah kesuksesan gitu, atau ketika kita sudah meninggal ya, suksesnya misalkan, atau belum selesai diturunkan di tim kita atau anak cucu kita, akan mengalami checkpoint itu ya. Checkpointnya ya adalah bahasa kita adalah fase-fase gagal, fase-fase ujian berat, jatuh, bangkrut, apapun namanya itu pasti akan mengalami ya. Ya, Mas Arif ya, ada ngalami? Saya juga ngalami gitu. Masing-masing beda, apalagi sekarang masih ngalamin misalnya. Dinikmatin aja lagi di checkpoint ini ya. Checkpoint. Teman-teman tahu kurva S ya? Yang bisnis itu kan kurva apa namanya? Kurva S ya. Ya, ketika kita ngawalin bisnis pasti turun dulu kan? Ya, turun itu maksudnya masih rugi dulu, minus dulu. Nah, turun rugi, nanti baru ketika naik ini, nah ini berarti kita udah ngelewatin checkpoint pertama. Nah, ketika naik ini kan nanti akan turun lagi. Sunatulnya kan seperti ini. Nah, itu sebenarnya menjadi checkpoint ini pertama, ini kedua misalkan ya. Di mana itu apa sih ujian kita di situ? Di awal mungkin lagi bangun bisnis, belum nemu resepnya yang paling bagus, akhirnya gagal. Belum nemu siapa yang beli, akhirnya gagal di situ. Tapi terus kita telatenin naik dengan yang bisnis yang sama. Nah, khawatirnya kalau kita pindah-pindah, ini gagal, udah lewat, kita bikin kurva S baru. Gagal lagi, pindah lagi. Nah, harusnya kalau kita terus dipelajari betul, karena semua bisnis pasti mengalami fase itu, dan nanti caranya biar nggak terlalu rugi-rugi banget gimana, nanti Mas Samsul ini sudah insya Allah bisa memberikan bantuan ke teman-teman bagaimana mengarahkan bisnis yang apa sih yang layak dijual, itu yang gampang lakunya gitu kan. Karena seringkali kita bisnis cuman fokusnya apa yang kita bisa bikin gitu, bukan yang benar-benar bisa dijual. Nah, checkpoint ini masing-masing punya tahapan, punya kedalaman beban berat masing-masing ya. Bisa jadi tukar itu nggak sama ya. Saya waktu itu minus 1,5 M gitu. Siapa kira-kira? Tapi di satu sisi mungkin ada yang ujiannya nggak akur dengan pasangan gitu. Misalkan, kalau saya disuruh milih, ya akhirnya tetap kita itu akan menjalin takdir terbaik kita gitu. Nggak ada takdir yang buruk kan. Semuanya itu memang disiapkan spesial untuk kita gitu, spesial untuk kita, dan itu kalau ditukar sama orang lain belum tentu kita mau, orang lain juga mau. Ya udah wes, itu emang untuk kita, jangan berharap saya harusnya nggak berada di fase ini misalnya, nggak ada semacam itu. Ya udah kita laluin aja, sehingga mudah-mudahan segera beres. Dan kapan selesainya di checkpoint itu dicekin gitu ya. Checkpoint kan biasanya diverifikasi atau dicek, ada yang 1 menit selesai atau 1 jam selesai, ada 1 minggu belum selesai, 1 bulan, bahkan setahun, bahkan lebih dari bertahun-tahun enggak. Ya itu menurut saya adalah lagi-lagi kita lihat bagaimana ketaatan SOP kita.
Insya Allah kalau itu segala beres, sudah tahu apa yang harus dikerjakan, lewat lah. Memang belum bersih-bersih banget, udah wes lanjut, nanti lanjut itu maksudnya kita fase ke selanjutnya. Insya Allah seperti itu. Itu aja teman-teman. Apa iki materi ini kok ngene tok ya. Mas Fajar sih telat, langsung mangan maneh telat. Ya, saya ingin banyak sharing aja sama teman-teman apa yang menjadi kendala, dan ini urusan hati ke hati. Mari kita semuanya, apa yang saya sampaikan ini semuanya hikmah dari Allah, bukan 1% pun tidak ada dari diri saya sendiri, tapi ini berusaha membagikan untuk teman-teman biar lebih baik lagi, pondasinya biar lebih bagus lagi untuk usahanya, untuk bisnisnya. Jangan keliru melihat POV masalah adalah soal teknis itu ya. Teknis iya, tapi di bawah teknisnya itu kembali lagi ke SOP kan. Kita kan kalau apa Mas? Kalau SOP kita enggak kualitas atau mati apa yang kemarin itu? Nah itu. Nah, sama juga kita nggak taat SOP atas diri kita sebagai hamba Allah ini, ya siap-siap ya mungkin nggak mati ya, tapi rasanya seperti orang mati, jungkir balik tapi kita masih hidup. Itu justru malah menakutkan ya. Kita jadi teman-teman dari saya ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kan Mas Jo itu kan cerita tentang apa? Ini bukan ngomongin bisnis secara bisnis teknis ya, tapi lebih dasar dari apa, bahwa bisnis itu sendiri kan dimulai dari apa, niat kita untuk beribadah, akhirnya semuanya harus dengan takwa dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, ini saya mau sharing sedikit bahwa sebenarnya benar sekali tadi kan di awal-awal Mas Surya ya. Mas Surya bilang kan kalau mulai dari nol ya, pernah jadi karyawan, terus pernah memulai bisnisnya kok serasa tantangannya berat gitu loh ya, baru berapa hari buka tutup, berapa bulan buka tutup ya. Ini saya mau cerita aja, saya sambungan aja, sharing sedikit ya. Widonat itu diawali dari kebangkrutan saya dari bisnis ekspor sepatu. Jadi tahun 2009 sampai dengan 2014 saya ini online shop. Jadi sebelum ada Shopee, sebelum ada Tokopedia itu saya online shop sepatu. Saya dulu karyawan di Bank Mandiri sebelum itu, terus saya itu online shop itu tadi sampai ekspor ke Brunei, Malaysia sama Singapura juga sempat. Nah itu saya dulu mulai bisnisnya tanpa takwa ya, artinya kapital banget. Saya orang Surabaya, saya waktu masih kerja di Surabaya, terus masih kenal kartu kredit, masih kenal bank, masih kenal semuanya, jadi istilahnya masih ribawi banget gitu loh. Jadi ketika saya memulainya itu lancar banget, jadi aslinya bahkan penghasilan saya di Bank Mandiri itu buat jajan. Jadi yang utama malah di online shopnya itu tadi. Tapi alhamdulillah sama Allah dibangkrutkan. Kenapa kok saya bilang alhamdulillah? Ketika saya di tahun 2012 itu saya menambah hutang saya untuk memperbesar bisnis saya ini. Menambah hutang, akhirnya menambah riba lagi. Terus sholat itu juga, kalau dulu itu sholat itu saya seingatnya saya, artinya nggak pernah ke masjid. Jadi misalkan 5 waktu ya kadang-kadang mepet dengan duhur, mepet dengan waktu sholat asar, maghrib juga sholat isya, seperti nggak lah, istilahnya kayak duniawi banget gitu loh. Jadi akhirnya ketika saya bangkrut, saya sempat ngojek tahun 2014 itu, ngojek antar jemput anak sekolah, terus tricek. Jadi tricek, jadi dari dulu itu sempat sebelum ada Gojek itu saya bikin sama temen tricek, orang bertiga, adminnya saya, drivernya juga saya. jadi sama-sama gitu loh, tricek, terus antar jemput anak sekolah, terus membelikan barang, terus saya kirimkan gitu. Nah terus ketemu ya, saya sama Mas Juni teman akrab sejak sohiban sejak kuliah. Jadi sama-sama dari Surabaya, sama-sama di Mas Surya, himpunan mahasiswa Surabaya di UNAS gitu. Nah ketemu lagi sama Mas Jo. Oke, Mas Jo itu kondisinya juga sedang bangkrut waktu itu. Ya, iya tahun 2012, 2014 itu tadi. Ya. Oke.
Makanya dia malas sambat tuh, sing kene lebih soro. Jadi ketika itu Mas Jo itu Cek. jual rukonya. Jadi ceritanya kan dia sewa ruko. Berapa bulan kemudian dijual. Loh, apa Jo kok dijual Jo? Wes sebenarnya saya ngikuti benar ketika Surabaya 45 itu masih di rumah sampai besar banget. Saya kembali ke Jember, udah banyak cabang kayak gitu akhirnya sampai rukonya dijual, bangkrut, sampai mobilnya dijual, sampai pernah lihat Mas Jo itu tidur dikasih tempat sama Ibnu Katsir di kantornya Ibnu Katsir. Kan saya ke situ waktu sama istri kan. Jadi artinya bangkrut banget saya tahu benar karena saya ngikuti benar ya. Sampai akhirnya saya curhat-curhat gitu. Akhirnya saya gini, mari kita bedah apa yang salah dari perilaku kita. Jadi gitu. Jadi apa namanya itu saya bedah betul ketika itu ada yang saya mengingat betul adalah kamu sama ibumu itu masih ngasih nafkah enggak? Ya. Langsung saya kaget tuh. Masih nafkah enggak? Loh, kan saya udah menikah. Kan ilmu saya yang terbatas ini saya menganggap bahwa kalau saya sudah menikah, saya kewajiban saya sama istri. Ibu itu sudah tidak. Oh, salah bro, di Islam itu bahwa laki-laki itu masih punya ibunya, sampai ibunya masih ada, masih harus tetap menafkahi ibunya walaupun hanya berapapun. Saya bilang, enggak saya enggak pernah transfer, enggak pernah apa gitu loh. Itu yang harus dirubah. Checkpoint situ. Terus sholat jamaah di masjid, sholat waktunya di masjid apa enggak? Enggak, sholat sekedarnya harus di masjid. Terus sholat subuh harus berangkat subuh di masjid. Bawa uang infak subuh. Itu ya. Terus apa namanya itu? Terus itu yang paling poin, yang 2 poin itu yang saya ingat betul. Sholat jamaah di masjid, sholat subuh, sama yang tadi sedekah itu nafkahi ibu. Itu langsung saya yang namanya saya utang itu ratusan juta, kartu kredit itu ada 3 itu platinum semua, terus KTA juga, terus akhirnya saya rubah itu. Saya juga pernah pinjam itu kartu kreditnya. Kita saling tolong menolong. jadi akhirnya ketika itu saya saya rubah. Saya tuh saya minta maaf ke ibu, saya bilang sama istrinya alhamdulillah istri saya ridho gitu loh. Istri saya orangnya, ya nggak apa-apa Bi, memang kalau seperti itu ya harus langsung ditransferi aja gini. Walaupun saya terpaksa itu ya sudah. Kartu kredit saya berazam, saya ingat betul. Ini agak panjang ceritanya ya, tapi nggak apa-apa ya. Tapi mudah-mudahan sudah diambil manfaatnya. Jadi saya ingat betul ketika saya ketemu sama Mas Jo, saya langsung azam sholat tahajud di rumah itu. Jam 3 saya tahajud, jam 8 pagi, setengah 9 lah. Itu kartu kredit yang nggak pernah nagih selama saya 3 tahun, nggak pernah nagih sama sekali. Itu telepon. Saya azam gini, ya Allah, tolong saya ingin tobat riba, saya pengen bayar utang riba saya semuanya, tidak ada yang terkecuali, tolong bantu saya. Bilang itu saya azamnya seperti itu. Jam 3 pagi saya minta, jam 8 lebih itu ditelepon sama kartu kredit yang tidak pernah nagih selama 3 tahun. Nggak pernah nagih. Halo selamat pagi Pak, ini saya dari BII. Aduh, apa kabar Pak? Ini kartu kreditnya gimana? Aduh, langsung saya gini. Saya minta jam 3, jam 8 langsung ditagih. Wah, kok mutan banget ini. Jadi itu langsung ingin saya ndredeg saya, berapa Mbak gitu. Udah gini aja Mbak, Mas, saya kasih keringanan bayar kartu kredit tanpa bunga, jadi hanya pokoknya saja. Wah, berapa ini? Bilang gitu, berapa belas gitu, masih berapa belas juta gitu. Saya kondisinya udah bangkrut, sama sekali nggak ada uang ya. Pak, minggu depan maksimal. Saya minta waktu sampai 1 bulan. 1 bulan kasih minta waktu 1 bulan. Ya udah saya sanggupi. Mobil, saya ada mobil waktu itu, mobil orang tua, mobil tua itu Corona tahun 78. Saya jual, mobil itu hanya laku 11 juta saya jual. Saya jual, saya tambahi dengan ada beberapa uang gitu, saya tambahin, akhirnya lunas yang pertama. Beberapa hari kemudian kartu kredit yang 2 telepon lagi. Nah, sampai akhirnya gini Mas, singkat cerita, istri saya itu pengen Dunkin Donat ceritanya. Itu saya waktu itu masih begitu saya bangkrut online shop tadi, saya akhirnya
ngojek tadi kan, terus istri saya itu kangen Dunkin Donat. Dunkin Donat itu hanya ada di kota-kota besar, di Jember nggak ada. Terus saya bilang, ya harus bikin dewe loh Mi. Akhirnya dia bikin browsing di Google, di YouTube, bikin sendiri. Dia nggak pernah, dia bukan orang kuliner, dia bikin donat. Saya cipin, Mas, loh kok enak rasanya ya, dijual yuk, saya bilang gitu. Saya ini orang marketing kan, saya suka produksi marketing, dijual yuk. Gimana bicara jualnya? Donat ini kalau jualan donat biasa, ini nggak bisa diambil anunya, Mas. Kalau jualan donat biasa itu biasa, tapi maksudnya yang umumnya donat di topping dan sebagainya, pada umumnya itu donat biasa. Akhirnya saya bilang sama istri, kita harus punya nilai beda, ya. Jadi mungkin bisa diambil adalah ketika produk kita ini adalah produk yang umum pasaran, bakso katakanlah, atau nasi goreng katakanlah ya. Jangan dulu menyerah. Nasi goreng ini apa yang kira-kira beda sama orang luar sih? Apa dibikin level-levelan, level pedas dan sebagainya? Apakah bisa nasi goreng seafood, nasi goreng apa? Intinya itu jangan menyerah dengan itu. Saya bilang, gimana kalau kita bikin donat karakter? Ketika itu istri saya itu pinter gambar kan, suka gambar. Kita bikin donat karakter. Ya Bobi, ya yang sesuai karakternya orang-orang yang pesen gitu buat ulang tahun, ya kan? Akhirnya saya gimana caranya, Bi, orang yang belum kenal kita. Nah ini, saya waktu itu kami hanya punya 300.000. Saya bilang sama istri, ayo kita bikin donat seolah-olah dengan modal 300.000, seolah-olah itu pesenannya orang semua. Jadi kami bikin tuh isi 12 piece, itu isinya Hello Kitty semua, Doraemon semua toko-toko kartun lah di semua, sampai satu meja itu penuh. Terus kami foto, kami upload di Facebook. Alhamdulillah pesanan siap kirim. Nah itu bagi yang berminat silakan pesan H-1. Alhamdulillah responnya luar biasa. Jadi gitu. Jadi foto waktu pertama itu kita modal 300.000 itu ya kita bikin beli tepung dan sebagainya, kita bikin itu penuh satu meja, foto cepret, kita posting. Nah hari kedua itu udah modalnya si orang-orang itu, artinya kita dibayar untuk itu. Jadi artinya apa? Setelah itu donatnya buat apa? Kita bagi-bagikan ke tetangga-tetangga yang kita bikin tadi itu. Nah itu yang pertama. Ya. Terus saya bikin ini, Mas, free ongkir. Jadi pesan H-1 kita bikin free ongkir sampai berdarah-darah. Artinya saya kirim ke mana itu Mayang itu free ongkir, ke mana Tanggul itu free ongkir. Caranya gimana? Kita bikin hari. Jadi misalkan nih hari Senin saya posting di sosial media ya, hari Sabtu misalkan saya posting Sabtu, Jumat atau Sabtu. Hari Senin saya ada arah pesanan ke Mayang. Bagi orang-orang yang berminat dengan ini, bagi yang berminat dengan ini untuk pesan di hari Senin, silakan masukkan orderan. Langsung banyak tuh yang masukkan orderan. Jadi begitu saya Senin kirim itu yang ke arah Mayang itu saya semua, saya layani. Jadi ke arah utara semua, selatan semua. Jadi setiap jadwal. Itu berlaku sampai dengan 2 tahun. Itu saya sama istri bangun jam 2, baru selesai subuh, terus menghias lagi sampai dengan jam 6 menganalisis itu. Alhamdulillah utang-utang itu sama Allah itu ya tadi dibukakan jalan. Utang-utang itu tadi yang yang ratusan juta itu semuanya bisa selesai dalam waktu 2 tahun. 2 tahun lebih. Jadi 2017 itu selesai semuanya utangnya. Dan alhamdulillah Bidonat itu sekarang sudah ada 2 cabang dan kami sampai sekarang tidak pernah berhutang. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi artinya saya sangat bersyukur sekali bahwa benar katanya Mas Jo bahwa kalau misalkan kita takwa, saya juga sampai sekarang misalkan saya kelewat sholat maghrib atau kelewat sholat tahajud gitu, kok penjualannya turun, apa saya gara-gara nggak sholat ya? Saya pengen kayak gitu. Jadi gitu ya, bukan katanya orang-orang wah ini sok-sok alim, enggak, tapi karena saya dulu pernah mengalami seperti itu ketika saya membenarkan itu semua dan sekarang kita kelewat ada yang salah dengan kita, akhirnya kita balik lagi flashback, ya udah lama nggak sholat malam kayak gitu-gitu. Seperti itu. Jadi mungkin itu ya, mohon maaf kalau lama. Terima kasih sharingnya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepikir ya, bersama insight yang terakhir disampaikan Mas Arief itu, jangan-jangan selama ini omsetnya kita punya kendala untuk naik itu susah gitu, bukan karena tim gitu ya, bukan karena leadernya gitu.
karena leadernya tapi bukan leader yang ada di bawah kita, tapi kita lah gitu. Tapi karena dosa saya gitu. Jadi saya waktu itu menyampaikan pengakuan ke grup leader itu, ya ini pasti karena dosa-dosa saya yang masih belum ditobati, belum diselesai lah masalahnya gitu. Jadi sekarang saya nggak terlalu ngecek tuh. Kalau Mas Samsul kan punya dashboard omset gitu, monitoring sales dan sebagainya. Itu biar menjadi fokusnya Mas Samsul. Saya lebih fokus. Kemarin ada salah satu kepala cabang kendala mesinnya gini. Yang saya tanyakan malah teman-teman sholatnya gimana gitu. Nah kalau itu udah, ini lebih baik. Ini termasuk catatan omset cabang yang memang lagi bermasalah di omset. Katanya pengakuannya, oh sudah lebih baik sudah gini. Oke, kalau memang seperti itu berarti ini solution yang ya kita itu sudah prepare masalah utamanya gitu ya. Tinggal oh ini paling nanti insya Allah ketemu jawaban lebih mudah gitu. Nah semacam itulah. Saya mewarnai atau memandang dari sisi bisnis ada semacam itu yang bagi-bagi tugas lah. Tapi teman tetap ya ikhtiarnya juga perlu kita cari untuk gimana cara pemasaran, gimana cara bikin produk yang bagus. Terus quality control kita juga tingkatkan tetap. Tapi jangan ini di depan gitu. Tapi yang dikedepankan adalah bagaimana SOP kita sebagai hamba Allah itu tadi. Gitu, tambahannya. Silakan yang lainnya. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Saya nggak akan cerita historis karena itu privasi gitu ya. Jadi kalau saya lebih senang belajar dari pengalamannya orang, gimana saya tidak harus jatuh ke lubang yang sama gitu ya. Kalau saya ingin bertanya kepada Mas Jo, seperti ini saya selalu melihat figur gitu ya, figur dari beberapa orang yang saya anggap ini bisa dicontoh gitu ya. Termasuk Mas Jo ini kan juga figur yang bagus, owner dari Surabaya 45, ya, di mana nanti ada poin-poin yang bisa saya terapkan di kehidupan saya dan bisnis saya gitu. Poin yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana menemukan jalan kok bisa ketemu sama Mas Samsul. Nah ini terus ini kan agak sulit ya karena Mas Samsul juga orangnya kan seperti itu dalam tanda kutip gitu ya. Maksudnya gimana ya menjelaskannya ya. Mas Samsul kan luar biasa atraktikalnya gitu ya. Bisa di luar ya. Ya mohon maaf Mas Samsul ya. Ini kan bukan gibah tapi di depan orangnya. Ya kan kalau transfer market pemain di klub itu menurut saya dia paling bagus ya. Ya value-nya ya. Jadi kan Mas Jo bagaimana kok bisa melihat ya kita tahu kalau Mas Samsul itu bagus, tapi kan bagaimana orang itu mau nggak sih kerjasama sama kita orang yang bagus. Kan biasanya kadang menjadi kompetitor gitu kan, orang ini bagus dan saya kenal beberapa banyak orang gitu ya, tapi saya tidak mampu untuk bagaimana saya merangkul dia untuk bisa bekerja sama dengan kita gitu. Satu itu mungkin bisa dijawab panjang kali lebar atau via pribadi juga bisa. Terus yang kedua adalah bisnis saya sekarang lagi akan naik gitu ya dalam beberapa tahun ini karena kita bukan dari omset sebenarnya tapi memang dari target kita harus naik karena kita kan kliniknya masih rawat jalan. Jadi klinik rawat jalan itu ada beberapa keterbatasan di mana salah satunya kita tidak bisa bekerja sama dengan BPJS. Bisa bekerja sama dengan BPJS tetapi dalam perhitungannya kita omsetnya sering boncos. Tapi kalau misalkan kita klinik rawat inap dia lebih lebih luar biasa untuk resource-nya untuk jadi omset begitu ya. Kalau rawat jalan itu masih sedikit gitu ya. Jadi begitu. Nah, permasalahannya adalah ketika kita mau scale up untuk klinik rawat jalan kita, ada beberapa poin yang mengganjal. Salah satunya adalah dana gitu ya. Dananya kemarin beberapa kita sudah ngitung rapnya, kita sudah pembebasan lahan beberapa kali. Ternyata kita dalam hari per hari ini kita lihat bahwa memang
dananya masih cukup untuk pembebasan lahan, tapi belum bisa untuk bangun gitu ya. Jadi belum bisa untuk bangun karena memang RAP-nya sudah keluar, terus saya melihat angkanya sangat fantastis sekali. Nah, saya berpikir 1,8 M. 1,8 M. Iya. Nah, itu yang saya mau tanyakan sebenarnya. Mas Jo kan sudah berpengalaman ya. Ada beberapa, kalau kita sepakat bahwa dalam bisnis kita tidak boleh, beberapa poin kemarin saya ikut seminar ada kata-kata asalkan Allah tidak marah semuanya akan baik-baik saja, begitu. Asalkan Allah tidak marah semuanya akan baik. Nah, sempat terpikir 1,8 M itu kayaknya nggak bisa ditempuh dengan waktu 2 tahun gitu. Mungkin Bang jawabannya. Tapi kan kembali lagi dengan kata-kata itu, riba bukan ya, kita nggak boleh riba gitu kan. Jadi kan 2 tahun, gimana ya caranya 2 tahun? Karena memang itu targetnya kita, karena 2 tahun itu sudah izinnya kita sudah habis. Izin yang habis dalam target awal di kita pembangunan klinik itu memang karena saya benar-benar tidak berdasarkan investor, kemudian saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Bapak saya guru, ibu saya guru, terus saya resign dari karyawan juga tidak diperbolehkan, tidak diizinkan sampai ibu saya meninggal gitu ya. Tapi setelah jalannya klinik ini tahun ketiga, alhamdulillah bapak sama ibu sama mertua semuanya mengizinkan karena tahu hasilnya gitu ya. Tetapi ketika sekarang sudah mau naik jadi klinik rawat inap, melihat RAP itu luar biasa fantastisnya gitu. Jadi gimana ya caranya gitu. Terus kemudian ada beberapa yang menyarankan itu investor gitu ya. Nah, yang saya mau tanyakan itu gimana ya caranya merekrut investor tapi itu tidak membohongi kita, yang pertama. Terus kemudian karena kalau kita sudah jujur dari awal waktu, kita ada dokter ya bukan kompetitor kita sebenarnya, cuman dia itu sudah siap uang untuk menyuntik dana sebenarnya di awal waktu, cuman kita tolak. Takut yang kita adalah ketika kita menerima dana dari investor, sulit untuk kita itu kayak gini lagi gitu. Maksudnya kalau sekarang ini kan, kalau saya ini kan, kalau kita mau kliniknya tutup gitu ya. Kita mau rekreasi, kita mau beli alat. Kalau kita mau gaji karyawan, naikkan karyawan. Kita mau nambah karyawan. Nah, fleksibilitas itu takutnya hilang begitu. Itu dari saya. Terus kemudian yang kedua, apalagi kemarin kita kenal sama Brother K gitu ya, Mas Samsul ya. Kita ngobrol, hati-hati dengan investor karena investor satu dia itu membantu dan dua itu mematikan gitu. Nah, takutnya kan ranahnya mematikan gitu. Nah, ini pengalaman saya tanyakan pengalamannya Mas Jo, saya tanyakan bagaimana membuat Surabaya 45 sebesar ini, dan insya Allah tidak akan riba kan, kalau jenengan saya yakin tidak akan riba. Terus yang ketiga sekarang, ya yang ketiga pumpung haji. Jadi nanti jawabannya kayaknya yang ketiga adalah saya selalu membandingkan diri saya dengan teman-teman yang lain yang belum resign gitu ya Mas Yung. Saya selalu membandingkan saya sendiri ini baru, ini curhatan saya. Jadi curhatan saya adalah saya selalu membandingkan teman-teman saya sendiri yang istilahnya tidak membangun bisnis. Artinya dia istilahnya dia itu one man show seorang profesional gitu ya. Saya basicnya adalah perawat, tukang sunat gitu ya, dan beberapa teman kita punya kolega di seluruh tapal kuda, ada beberapa yang tukang sunat juga, terus kemudian perawat juga, ada yang perawat juga. Mungkin saya hitung ada sekitar 6 ya angkatan saya yang resign bareng-bareng. Ada Banyuwangi, ada Kediri, ada Ponorogo, ada mana lagi ya. Dan saya melihat kok
mereka itu laju percepatan ekonominya lebih cepat daripada saya gitu. Menurut saya sebenarnya, saya enggak punya kalibrasi apa-apa, tapi melihat mereka sudah beli tanah, sudah beli mobil, sudah beli, menurut saya sebenarnya. Nah itu ya memang ada yang sawang sinawang ngomongnya, tapi kan ini adalah celkitan hati dari saya gitu ya. Sedangkan saya sebenarnya gimana ya? Saya selalu merasa saya stagnan di dalam hal ini ya, dalam hal material gitu ya. Ya itu jadi curhatan dari saya. Itu kira-kira menurut Mas Jo itu ya, apakah saya berada di jalan yang tepat gitu ya, on the track, atau saya tutup bisnis saya kembali lagi ke profesional, atau ada kata-kata lain yang membuat hati saya itu menjadi besar gitu. Itu sih yang saya mau tanyakan Mas Jo. Oke, apa kita kasih jawaban lewat video nanti? Baik, saking panjangan. Yang pertama tadi apa ya? Agak saya ingat. Hah? Oh ya. Ya. Padahal lo cuman gitu tok ya. Kan bisa diganti, ketemu Mas lo gimana ceritanya? Nah, itu udah satu. Nah, gitu. Ya, tapi ada korelasinya beberapa pertanyaan ini dengan satu jawaban. Ada jawaban spesifik, ada jawaban yang memang umum semuanya, teman-teman harap juga bisa menempatkan semacam itu ya. Artinya adalah lagi-lagi dengan bahasan kita hari ini, sebenarnya kita di sini nih hidup di dunia ini jadi apa sih dan mau kemana dan siapa backup kita gitu ya. Backup kita terbesar ya pasti Allah. Sehingga kita mau apapun minta gitu ya. Mas Samsul ini saya nggak kaget hadir karena memang itu doa saya gitu loh, dipertemukan dengan partner terbaik, supplier terbaik, customer terbaik, nah, karyawan terbaik, tim terbaik. Itu jadi karena kita itu seringnya ini dapat insight dari guru saya Ustadz Riza Zakarias juga. Seringkali kita itu berusaha mencari rekrutmen baik investor juga ya, tapi nggak pernah berdoa kepada Allah dengan serius untuk dihadirkan gitu loh, dihadirkan tim partner terbaik. Dan saya ketemu Mas Samsul ini di tempat yang terbaik, di masjid gitu, di masjid kampus itu dengan iya enggak sama Uncle Sam ya, waktu itu saya dikenalin sama Uncle sama Rizko juga kalau nggak salah. Nah, itu ya nggak langsung oke gitu ya, misalkan berapa bulan itu akhirnya ada proses yang memang dari sisi saya ada keinginan, dari Mas Samsul juga ada keinginan, dan itu yang sama adalah kesamaan visi. Ini berkaitan dengan investor maupun partner maupun tim, semuanya harus satu visi. Kegagalan kita nggak membangun visi itu pentingnya semacam itu, bukan tulisan visi adalah gitu, bukan ya, itu penjabarannya, tapi sebenarnya itu melekat banget dengan kita dan terus kita asah, kita perbaiki. Kenapa perjalanan spiritual kita sebenarnya harusnya mendorong itu semakin yakin, kita semakin tajam gitu ya. Di sanalah visi itu melekatkan teman-teman tim itu. Dengan kita sholat gampangannya kan gitu, kita tetap harus pakai bahasa yang mereka juga paham gitu. Kalau bahasa kita kan visioner, iki oposisi itu maksud itu kan agak kesulitan ya, pakai bahasa-bahasa yang mudah, pelan-pelan gitu. Kalau yang sudah bisa menerima lebih baik, visi itu sebenarnya kalau kita misalkan nyunat anak atau merawat orang itu sebenarnya itu kan kerjaan harian gitu. Tapi visinya adalah membangun perusahaan, bahasanya silahkan ditata sendiri ya, membangun perusahaan besar yang dimana itu disitulah orang-orang yang semakin dekat sama Allah di situ. Karena budaya perusahaannya dibangun, ada sholat jamaahnya, ada pengajiannya. Itu kan bikin orang datang ke situ. Bedanya Ibnu Sina sama Ibnu Jamil apa? Ada Ibnu Jamil. Oh iya, Jamilnya ada. Silakan kolaborasi jadi Ibnu Jamil. Gitu. Ambil guyon lah. Tapi itu enggak guyon, membangun visi itu enggak guyon. Bagaimana clear-nya di situ. Itu nanti kaitan dengan yang pertanyaan kedua aja. Pertanyaan pertama, dan kita
semua capaian kita tadi yang disampaikan Mas David itu 1% nggak ada sebenarnya. Itu semuanya dari saya gitu ya. Semuanya itu memang Allah anugerahkan, Allah rezekikan. Baik apapun nih, kalau kita ini pagi ini merasa mensyukuri nikmat donat yang berapa nih? 4.000 ya? Enggak lah. Enggak, harganya lo berapa? 4.000 ya? 5.000 lah. Nah, ketika kita makannya itu, dari Mas Arif ya, makan dengan ya Allah iki makan ini enggak semuanya orang dapat donat seenak ini misalnya. Belum tentu orang itu ketika makan bisa langsung nyaman gitu ya, bisa nelen misalnya, kan ada orang lagi sakit tenggorokan atau apa. Jadi kita memperpelan cara kita mensyukuri hidup kita itu akhirnya membuat kesyukuran yang lebih gede, bahkan hanya sebiji donat gitu. Itu pun juga nanti menjadi jawaban yang ketiga, apakah sudah on the track dibandingkan orang lain. Orang lain itu bukan menjadi pembandingan gitu ya, karena pembandingan kita adalah kita masa lalu. Nah, jadi kalau kita mau bikin target adalah bukan orang lain hanya untuk cermin sebentar, tapi cermin yang paling dalam kita ya lihat diri kita sendiri di masa lalu, apa yang salah, apa yang kurang. Selama itu terus berprogres, dan tadi benar ketika Allah ridho, Allah itu nggak marah, ya itu udah benar Mas. Nah, itu udah benar. Soal waktunya itu bukan dengan hitungan kita gitu. Saya haji kemarin prosesnya adalah 2 tahun menangis. 2 tahun menangis, tetap bagaimana fokus konsisten berdoa setiap sholat itu untuk dimampukan berhaji tahun ini bersama istri sama bapak gitu. Dengan ikhtiar yang saya belum pernah daftar haji reguler. Bayangin, otak saya pokoknya nggak mau disetir dengan cara pemerintah memberangkatkan haji misalkan ya. Tapi pakai jalan lain, doa saya sih di Furoda gitu ya. Nah, karena itu fasilitasnya jauh lebih baik dan itu nggak ada kaitannya dengan kantong kita gitu. Nggak ada kaitannya dengan tabungan kita, aset kita gitu. Karena semuanya itu pemberian Allah gitu. Apapun yang ada, nggak cuma haji umroh ya, tapi juga semua hidup kita ini pemberian. Nah, itulah akhirnya membuat poin baru mindset saya bahwasanya nggak ada yang mahal di dunia ini. Tadi kenapa saya tanya 1,8? Kalau kita ngitungnya itu angka jadi mahal. Tapi kalau kita ngitungnya itu ini adalah mudah-mudahan Allah berikan jalannya untuk bisa membangun perusahaan yang membanggakan buat hubungan saya sama Allah aja gitu. Nggak usah urusan dikatain orang nanti berhasil sukses, itu ya tambahan yang sebenarnya kita juga bukan itu tujuannya. Jadi 1,8 bismillah, murah itu, nggak ada yang mahal. Yang mahal itu adalah ketika kita 1.000 rupiah tapi dipakai untuk kemaksiatan, misalnya 100 rupiah dipakai untuk judi online, ada 100 rupiah. Ya pokoknya ke arah yang jelek itu mahal. Tapi kalau baik mau sekian miliar, kalau kita ngeliat mobil Alphard dulu wah mewah ya, sekarang ngeliatnya kalau ini dipakai untuk dakwah gini, ya layak kita memantaskan diri, pokoknya memantaskan diri. Klinik itu saya pantaskan diri untuk proposalnya itu ke Allah dulu nih. Ya Allah ini nanti ini gini, baru nanti ya Allah tunjukkan jalannya. Itu bisa luar biasa. Tadi ya konsep rezeki itu konsepnya adalah dari jalan yang tidak diduga gitu, bukan jalan yang diduga. 1,8 sampai yang mikir sendiri bingung saya. Saya juga haji kemarin akhirnya ngumpul 600 juta 3 bulan. Itu juga saya nggak pernah 1% sun nggak yakin bahwasanya Allah ini nggak menyediakan itu gitu. Jadi saya tinggal nyari orang-orang, ngetuk pintunya orang-orang, kamu yang dititipin duit ini nggak gitu. Oh bukan, ya saya ganti yang lain. Jadi entah itu nyari investor, entah nyari tim partner kayak Mas Samsul ini, ya mungkin saya sudah pernah menjalani dengan yang lain juga misalkan ya, bukan berarti langsung sekali tembak langsung dapat berhasil ya, alhamdulillah kalau semacam itu. Tapi juga Allah pengen menguji kita ini, sabar nggak sih kamu itu mencoba ikhtiarnya. Dan saya dari dulu suka berpartner. Mulai sudah 45 lahir itu saya partner sama Omen ya, kenal ya. Nah, Omen teman saya sampai sekarang PS-an bareng gitu. Itu karena sejak awal saya nggak
pengen berusaha sendiri, pengen ngajak bareng-bareng berbagi. Kalau semangat itu kita nggak ngerasa rakus duniawi itu insya Allah bismillah lah, insya Allah orang juga senang ngelihatnya, kita juga berusaha amanah gitu ya, itu insya Allah dah. Nah langsung juga nyampur ke bagaimana dengan investor adalah maut gitu. Kalau tadi tagline-nya. Kalau gitu zaman Nabi Muhammad berpartner dengan Khadijah adalah maut gitu, karena investor. Enggak, itu saya kemarin juga dapat konten tuh dari Coach Yusak atau berapa. Karena yang saya alami sendiri, kalau kita punya visi jelas, ininya pas, ya pasti memang nggak ada dua sisi ya. Kalau kita sendiri itu nyaman kanan kiri, ibaratnya ya bisa aja nyaman, nggak sesuai aturan itu juga nyaman, maksudnya nggak sesuai SOP kita sendiri juga nyaman. Tapi ketika berpartner, kalau kita memandangnya sebagai partner yang strategik untuk memacu kita lebih besar, yaitu menurut saya lebih baik. Cuman memang, nah di satu sisi kalau kita nggak rela berbagi, sharing profit dan sebagainya, kalau saya tadi kan memang sejak awal suka sharing tuh, ya nggak ada masalah di saya. Yang penting hitung-hitungannya tuh udah jelas, udah pas. Ya kadang pasti ada sesuai ekspektasi, kadang di bawah ekspektasi. Itu nggak boleh kita pastikan di depan pasti segini dapatnya, pasti segini, itu yang jadi masalah. Biasanya kan kena push-nya kan dari situ. Apa nih nggak sesuai janjinya, makanya jangan janjikan yang berlebihan di awal. Kita nyebutnya estimasinya segini, bisa naik, bisa turun. Terus juga siapkan jalan keluarnya. Ketika itu jalan masuknya segini, nominalnya segini. Suatu saat misalkan nggak cocok, oh nggak mungkin, nggak wes, pakai tetap ada opsi jalan keluarnya. Ketika nggak cocok itu adalah keluarnya jual saham atau sebagainya dan sebagainya, itu perlu disiapin sih mas. Jadi untuk menyiapkan hatinya, punya visi yang jelas, dan orang yang bergabung itu investornya jadi punya visi juga. Karena saya juga pernah investor gabung itu lebih kayak apa sih, orang jual beli saham itu apa namanya, spekulan. Itu juga ada. Ketika dia bagus, ketika dia turun, wah ribut ya. Wah itu ada yang kayak gitu kan, dan ternyata saya tracking orangnya memang ex perbankan misalkan, ada kayak gitu. Itu benar-benar dicari benar orang yang memang clear soal visinya, tujuannya apa sih di situ. Kalau biasanya kita nyebutnya jangan pakai uang panas atau uang gerak lah, itu jadi memang uang tabungan, uang yang memang itu untuk investasi. Ketika ada naik turunnya itu dia nggak ada masalah gitu. Jadi bab untuk investor memang terus berjalan ya, masih untuk menyiapkan diri, memantaskan diri. Saya pun sudah punya proposal sekarang itu senilai hampir 5 miliar misalkan. Tadi kemarin kan Mas Edi ya, untuk investor berapa sih sebenarnya? Kadang itu nggak bisa nyebutnya berapa, kadang juga nggak bisa sudah nyebut angka ini untuk apa dan nantinya hitung-hitungannya gimana. Saya aja yang punya gitu aja masih cukup challenging, nyari orang-orang yang sevisi, nyari yang ngetuk-ngetuk kali, belum masif juga sih. Kalau yang kemarin saya cerita 3 bulan menyiapkan 600 juta untuk haji dan modal nol, itu setiap hari itu harus punya jadwal ngetuk orang itu memang. Nah itu yang kadang kita nggak, saya sendiri misalkan ini lagi punya project, misalkan bikin cabang baru, salah satu ciri kalau di bisnis printing itu modalnya gede ya, beda dengan Bidonat atau Mas Faris ini sudah berapa, 17 ya? Hah? 5 apa? Enggak lebih. Ya. Nah, itu bikinnya kan lebih hemat gitu kan. Lebih hemat gitu. Jadi ada bisnis yang memang butuh finansialnya besar, itu yang klinik apalagi ya. Nah, tapi sekali plus gede gitu biasanya insya Allah lebih tambah besar lagi. Gitu sih mas. Apa yang kelewat tadi ya? Kayaknya nyampur langsung jadi satu ya yang dijawab ya. Siap. Gak apa mas, disiapkan aja, nanti mungkin diskusi lebih dalam soal gimana cara bagi hasil. Atau kalau saya lebih srek kalau dengan seperti punya sampean tadi itu, badan hukumnya apa ya kalau klinik itu? Nggak ada PT gitu, nggak ada? Ada PT, nah itu. Nah PT itu yang jadi badan hukumnya di klinik itu ya satu. Misalkan nanti mau buka lagi ya PT yang baru, ini bisa dengan investor yang lain, nggak perlu harus satu ini. Kita juga mengikhtiarkan cabang-cabang itu kita pecah-pecah dengan
kalau mau dijual ini dengan investor itu bisa. Kemarin ada tawaran terakhir di cabang Bondowoso itu 600 juta nilainya. 600 juta padahal secara aset itu nggak sampai segitu. Jadi keuntungannya selisihnya apa ya, karena kita punya brand, punya customer loyal. Itu daripada orang 300 juta bisa bangun tapi belum langsung ada traffic, ada yang mikir ya udah yang ini jelas masuknya berapa gitu. Nah kayak gitu, disiapkan aja proposal atau badan hukumnya dan sebagainya, itu ikhtiarnya ya. Tadi yang non ikhtiarnya yang memantaskan diri, terus membangun visi, kayak semacam itu. Terima kasih. Luar biasa ini 2 orang pertanyaan dan penjelasan. Silakan yang lain. Menarik yang disampaikan Pak Jo tentang takwa dan SOP itu kan ada 2 sisi yang berbeda ya Pak Jo ya. Ada mungkin ketakwaan dan SOP kan lebih ke aktivitas harian kan. Kalau untuk perusahaan tapi ya, kalau takwa aktivitas harian ke spiritual. Nyambung di itu Pak Jo, menarik disambung sama pertanyaannya Mas siapa tadi? Gak kenal mau. Mas Amir ya. Nyambung dengan pertanyaan Mas David sorry. Nyambung dengan pertanyaan Mas David merekrut Mas Samsul itu. Jadi apa pertimbangan Pak Jo untuk pas perekrutan tim itu ada tim inti ya, terutama Mbak Aya, Mbak Nur, sama Mas Samsul. Kenapa enggak open recruitment kan kayak perusahaan-perusahaan besar? Jadi seleksi dari banyak yang masuk CV gitu. Kenapa pakai yang metode seperti ini? Mungkin itu aja Pak Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya kan ngetes kan. Kalau membeli kan berarti biasanya di perusahaan gede itu udah kayak misalkan Telkomsel, Indosat tuh. Wah itu lompat-lompat itu biasa. Perbankan sekarang banyak kan pucuk pimpinan perusahaan perbankan dari Mandiri biasanya. Mandiri itu punya sistem training yang bagus, yang itu banyak jadi percontohan. BCA juga banyak yang, tapi biasanya Mandiri yang di mana-mana itu pentolan-pentolan dah coba pentolannya bank pemerintahan biasanya itu orang-orang ex Mandiri. Nah terus kalau beli semacam itu, kalau build yang bangun dari bawah gitu. Saya termasuk yang suka yang dari bawah, nggak suka yang nyari jadi terima jadi gitu ya. Karena satu pasti lebih loyal, lebih bisa tahu gimana belakang perjuangannya kayak gitu. Kalau yang buruh ini saya belum bisa jelaskan, kemungkinan ya kayak konsultan itu langsung kontrak sekian tahun. Nah sebenarnya proses antara Mas Samsul, Aya itu kan beda ya. Kalau Samsul ini termasuk yang baik sebenarnya. Mas Samsul ini yang baik tapi dengan membeli dengan visi gitu, bukan dengan duit. Membeli dengan visi itu menurut saya lebih permanen, karena dengan duit, dengan ekosistem belum tentu bisa bertahan. Apalagi tim yang dari corporate. Mas Samsul ini termasuk juga dari korporasi kan, dari Kalbe yang orangnya di mana ya? Kamar mandi. Iya. Hobinya memang ke kamar mandi kadang. Itu kalau suka minum sering kamar. Nah, membelinya dengan visi itu jauh lebih permanen daripada membeli hanya dengan sekedar uang ataupun kita menjanjikan fasilitas gitu. Banyak sekali orang-orang berhasil di korporasi, bantu di UMKM nggak berhasil. Karena apa? Di korporasi sudah siap, atas bawah kanan kiri. Ini siapa yang pernah punya pengalaman kerja di korporasi? Timnya ada, atasnya ada jelas, SOP-nya jelas, ini jelas. Di UMKM suruh bangun dari awal, ya kan? Belum tentu siap. Itu yang kami pun menyadari dan merasa siap ketika Mas Samsul itu datang. Ada beberapa poin itu justru kita lebih unggul dari Kalbe. Beliaunya kan dari Kalbe itu, Kalbe Pharma. Kayak contoh ya, kita punya lingkungan, ada kajian pekanan, kita sebutannya edukasi pekanan. Ini nggak ada nih di Kalbe ini, itu orangnya tuh datang. ya. Nah, terus juga kita punya dashboard baseline, kan beliaunya di marketing. Jadi sebelum memutuskan bergabung itu dilihat dulu selama ini capainya gimana. Nah, coba bayangkan kita itu kalau nggak punya catatan pembukuan, nggak punya catatan omset yang valid, database customer, berapa sih trafficnya sebulan,
ya kesulitan pasti kalau harus membangun dari awal itu tenaganya akan dicurahkan cukup banyak dan waktunya juga sangat banyak. Nah, itu sih kalau dari Mas Samsul atau Bu Nur Hayati yang HRD itu kita istilahnya juga menemukan ketika beliaunya sudah jadi. Tinggal dikaitkan dengan visi itu, direkatkan dengan visi. Kalau yang dibangun ya Mas Alvan ini juga baru langsung di supervisor gitu. Tapi yang lain teman-teman itu dari bawah, tahu sekian perjuangannya, gimana kita ngumpulin duitnya, gimana kita ngumpulin produk, investor ataupun yang lain, ada semacam itu. Jadi istilahnya kalau di kita kan kayak jenjang karir gitu. Meskipun nggak sebagus di belum lah ya bro, seperti di perusahaan besar, karena semakin gede pasti organisasinya semakin kompleks ya. Ya kita sesuaikan aja organisasi kita harus punya tuh strukturnya, meskipun orangnya terbatas. Job position sama person itu kan beda. Job posisi kan berarti posisi ini namanya apa, posisi ini namanya apa, posisinya. Orangnya belum tentu ada, bisa jadi ya kita ngerangkap di situ. Nah kalau kita udah siapkan kotak-kotaknya, kamar-kamarnya, nanti suatu saat kayak ini butuh orang ini deh sekarang. Saya nggak bisa lagi double job gitu. Yang terbaru misalkan saya itu kalau marketing Mas Samsul udah bisa dilepas gitu ya. Keuangan Mbak Aya udah bisa dilepas. Operation sama HRD sudah bisa dilepas juga. Operation ini kemarin masih saya juga. Gimana bikin SOP, diproduksi, quality control dan sebagainya. Sekarang udah mulai kita ada tim yang bantu ini ya, diamanahi kita sebutannya tunjangan keahlian gitu. Nggak perlu harus baru kok untuk memenuhi posisi itu. Ya pakai aja ya tunjangan keahlian dan dia siap, memang mentalnya, visinya udah clear, mentalnya siap dan memang teruji. Ditaruh di sini bisa, ditaruh di sini bisa. Secara leadership beres, itu insya Allah lebih mudah, sehingga udah nanti posisinya aslinya job posisinya di A tapi diperbantukan untuk B yang itu nggak harus fokus 100%, bisa diatur kayak gitu. Cara-caranya kayak mulai ngatur struktur ini. Saya tahu ini otaknya udah mulai pusing kalau cabang sekian orangnya sekian, wah wis HRD memang itu perlu HRD yang benar ya. Kadang yang dipikir HRD cuma rekrutmen itu juga ada, padahal membangun kolamnya itu atau lingkungannya itu juga penting dan mengukurnya. Gitu Mas Faris. Terjawab kayak gitu. Ya, terima kasih. Oke, yang lain-lain silakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Edi Susanto, saya bisa dipanggil Edi. Iya, sekarang qadarullah ini harus terjun usaha gorengan dan rencana mau buka lagi rencana es tebu, baru ecek-ecek Pak. Saya mau tanya sebenarnya, asal saya dari Blora Jawa Tengah, sini saya sebagai mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, alhamdulillah di jurusan hukum di semester 5 insyaallah. Saya mau bertanya Pak, dulu saya itu pernah usaha nasi padang di Bandung, alhamdulillah salesnya bagus, income-nya bagus gitu kan ya. Tapi di sisi lain itu pengeluarannya itu jelek, itu terlalu besar gara-gara apa? Aku kan kerjasama sama orang Padang. Qadarullah orang Padangnya yang kita partnernya ini adalah meng-up biaya produksi. Jadi kan yang belanja kan bahan kan beliau begitu kan. Nah, aku pengen tanya, ini yang menjadi masalah problem saya dalam memimpin banyak hal, yaitu mencari SDM yang sesuai dengan apa yang saya pimpin. Misalkan kayak nasi Padang ini kan qadarullah yang bikin rugi bukan gara-gara penjualan, tapi gara-gara partnernya atau SDM itu Pak. Barakallahu fikum Pak. Prinsipnya bisnis yang pertama ketika jualan itu apakah memang ada peminatnya gitu kan? Ada peminat yang benar-benar tervalidasi. Ada nih peminatnya, tapi nggak di sini, di 10 km dari sini kan kesulitan juga aksesnya mereka. Kalau daerah kampus, daerah biasanya kan lebih ya banyak lah, target marketnya itu jauh lebih banyak, tinggal nanti bener nggak cocok dengan menu yang kita tawarkan. Sepaham saya gitu basicnya untuk prinsip sebelum kita meluncing produk gitu. Yang kedua ketika ini udah jalan,
Ini Mas Faris ini juga jago di HPP nih. Gimana HPP-nya itu sekecil-kecilnya biar untung sebesar-besarnya. Jangan ketawa Anda. Karena ini bukan yang itu, Mbak Lia itu accounting-nya waktu itu ngerekrutnya juga bareng saya. Sudah berapa tahun Mbak Lia? 4 tahun tuh, sampai dapat bonus suami sama anak itu. 4 tahun tuh. 4 tahun ya? 2021 kayak ya? Ya, itu dia akhirnya teruraikan masalah di Mas Faris soal bagaimana mengontrol keuangan, karena waktu itu cabangnya udah sekian banyak. Sekarang masalah lagi di SDM dan sebagainya. Itu memang terus gitu, masalah akan terus ada. Nah, kalau tadi soal partner misalkan, ini bisa jadi ujungnya, tapi juga kalau mau dicari pangkalnya sebenarnya bagaimana kita paham betul komposisi keuangan dalam bisnis kita. Ya, langsung ganti posisi ya. Apa ini? Ya karena bisnis itu nggak cuma uang masuk ya, tapi juga uang keluar. Uang masuk kan omset, itu paham lah teman-teman. Uang keluar ini apa coba? Namanya apa labelnya? HPP ya kan? Kalau produk, ada produknya gini, donat jelas nih HPP. HPP itu berapa? Sepaham saya minimal, maksimal 45%. Kalau kuliner ya, kuliner maksimal 45%. Kalau jasa, wah ini nggak tahu saya. Bisa aja sangat kecil karena jasa itu bisa ngambil margin banyak, tapi juga ada tantangannya biaya nanti di bawah HPP-nya itu biaya operasionalnya yang gede. Itu sama. Nah, biaya operasionalnya ini biaya itu nggak cuman tadi ya, HPP itu yang melekat dengan produk. Kalau tadi jual nasi padang satu piring itu berapa sih? Tadi ya benar, akhirnya ada partner misalkan ngambil bahan atau ngambil bumbunya, masih ngesup lah kita istilahnya ya. Mungkin yang saya pahami semacam itu, sehingga jadi agak besar. Terus biaya operasionalnya. Biaya operasional itu apa? Banyakan gaji yang nggak melekat dengan produksi. Misalkan kayak adminnya, ada nggak, ada kurirnya misalkan atau apa, kita sendiri juga harus digaji, itu juga masuknya melekat di biaya operasional. Itu biasanya paling gede di gaji. Yang kedua biasanya sewa misalkan. Sewanya apakah perlu kita sewa? Apakah cukup sewanya yang tahunan apa bulanan gitu. Ada yang sewanya di mall. Itu luar biasa harganya itu. Ada biaya-biaya lain-lain yang nggak jalan pun harus bayar gitu misalkan, ada kan. Nah itu perlu dipertimbangkan betul, apakah full online kita bikinnya di rumah atau di kos-kosan, itu kan juga bisa. Sehingga biaya-biaya itu kita perhitungkan betul. Makanya saya ngerasa salah satu eksistensi ini resep rahasia dari saya untuk Mas Faris ini, karena beliaunya tahu betul komposisi harga biaya. Itu bisa, karena perang harga kan, termasuk main yang di Red Ocean banget, di apa ayam itu kan, ayam geprek maupun KFC apa namanya, fried chicken. Ayam crispy kok fried chicken ya, ketolek gak menguasai ini ya perayaman. Nah itulah ya, itulah salah satu resepnya, sehingga duplikasinya nggak pakai investor. Ada investor maksudnya yang mitra ya. Nah, tapi banyak kan yang dari punya sendiri ya. Nah itu kan diambil dari mana ya, dari profit gitu, dari profit. Ini untung, ini mentok cabang ini, waktunya buka yang baru. Karena ada yang mau dipaksain gimana ya mentoknya segitu. Nah, kita mau scale up, digedein di situ atau tambah cabang kan, jadi gitu tantangannya. Ini nanti tinggal uangnya, modalnya dari organik, dari keuntungan kita atau dari investor atau mitra misalkan kayak gitu. Nah itu sih, sehingga kita jadi paham ini semua ya, untuk semua bisnis kita harus paham betul sebelum nanti ada kejadian yang kok ternyata duitku tinggal segini nih, kok boncos nih, karena kita nggak paham ilmu keuangan. Penting, karena semua strategi, semua langkah yang kita lakukan pasti ada dampaknya dengan uang. Itu sih gitu Mas Adi. Sama tambah bingung apa tambah anak? Mukanya rasanya tambah bingung kayaknya. Iya. Ya. Nah gitu. Oke. Kalau yang SDM kayak
cocoknya bulan kemarin sama bulan lalu ya kita datangkan HRD kita, bagaimana kita itu bisa, ini sebenarnya dua ya, antara tarik sama kita nggak ngelihat satu sisi dari sisi SDM tim yang kita rekrut, tapi juga bagaimana kita dulu gitu ya. Kita itu, saya kurang hafal merasa apakah saya pernah merasa keliru mengambil SDM, saya nggak pernah punya pikiran gitu. Saya ngerasa meskipun toh akhirnya nanti keluar atau nanti akhirnya berkhianat misalkan, karena saya melihatnya itu sebagai jalan aja yang harus dilalui dan harus diintrospeksi ketika ada kendala semacam itu. Jadi ketika saya makanya nggak kepikiran berapa sih orang yang sudah resign, sudah akhirnya buka usaha sendiri dan sebagainya. Saya lebih fokus apa yang ada di sekarang di teman-teman itu kita sejahterakan, kita baguskan karirnya, kita dekatkan bahasa Mas Samsul itu, kita percepat mencapai cita-citanya gitu ya, mencapai goalsnya semacam itu. Itu bahasa-bahasa yang perlu, meskipun kita masih sendiri nih, saya sendiri ya, saya mau merekrut Mas Gunawan ini, Mas saya punya usaha ini nih. Jadi bahasa ceritanya itu jangan storytelling antara bos calon karyawan, tapi kita pemilik bisnis dengan partner yang kita butuhkan. Masalah nanti konsep gajinya itu seperti karyawan dan sebagainya, kita aja owner itu digaji kayak karyawan harusnya. Jangan menempatkan diri kita owner bos yang seolah-olah menguasai semuanya, bahkan menguasai semua prosesnya, regulasinya bisa diterabas dengan kita sebagai itu yang konsep yang salah. Jadi saya sama Mas Gunawan, Mas saya punya ini, saya lihat sampean punya skill ini nih. Jadi kita kadang orang itu nggak bisa ngelihat keunggulannya dia, ya kan? Kita kadang yang bisa melihat keunggulan dan itu kita, ayo Mas bareng-bareng bangun sama saya. Jadi bareng-bareng dan bangun itu beda kan? Mau nggak jadi karyawanku gini? Udah langsung termindset itu akan jadi pekerja yang dia harus ngikutin apa, kan beda, ya kan Mas? Nah, semacam itu. Nyarinya mungkin nggak langsung pure, kalau yang awal-awal ya, nggak harus pure karyawan, tapi yang berpartner. Itu jauh lebih, kalau partner itu ada gaji tapi juga ada bagi hasil, itu sih, sehingga nanti kalau maju bareng ya kita untung bareng-bareng gitu. Tapi kalau ada kendala ya kita ayo selesaikan bareng-bareng, itu sih kayaknya Mas. Kalau langsung sampein konsep terus ini karyawan, itu bisa dilakukan kalau kita sudah punya contoh yang berhasil. Ya, ini buka cabang nih Mas Waris, ya bisa langsung dikonsep semua karyawan gitu, semua ada supervisornya, itu bisa. Tapi kalau awal, makanya partner saya dulu di awal itu nggak jadi karyawan tapi jadi partnership gitu. Meskipun akhirnya qadarulahnya pisah, kongsi dan sebagainya, itu kan dinamika aja gitu Mas. Jadi ya, oh ya Allah, siap, saya akan menerima amanah ini suatu saat menjadi penguasa di bumi. Jadi bumi ini dititipkan untuk kita para orang beriman. Itulah. Itu insya Allah mudah-mudahan menjadi tambahan insight. Kita duduk sini, latar belakang beda-beda, kondisi beda-beda lagi, ada yang lagi terpuruk, ada yang lagi diuji, ada yang lagi mau scale up. Semuanya sama, kita menjadi hamba Allah yang siap menerima tantangan ini. Siap ya, insya Allah? Siap ya. Nah itu kita tanamkan, kalau baru tahu, saya juga termasuk yang baru tahu, ayo bahwasanya nggak main-main nih kita di sini. Ya, kalau sekarang banyak gurau, banyak guyon itu hanya untuk mencairkan, tapi sebenarnya visi kita nanti kita bareng-bareng bikin merinding gitu ya, bikin merinding kita, dan kita satukan nih, bahwa coba bayangkan 1, 2 orang, 3 sampai berapa ini, hampir 15 orang punya visi yang luar biasa gede. Apa sih yang enggak gitu ya, mau bikin klinik tadi, berapa Mas? 1 aja, sikat. Saya punya teman Mas di Bandung bikin rumah sakit, di tahun keberapa sekarang ya, itu udah rumah sakit ini Mas, yang izinnya luar biasa, dikuasai oleh 9 naga, itu realisa juga gitu ya, karena nggak gampang untuk bikin izin rumah sakit. Kenapa sekarang Siloam, Mayapada itu gede. Nah kita ada contoh teman-teman di Bandung itu punya rumah sakit Islam sekelas hotel berbintang gitu, Edelweiss, pernah tahu, nanti coba dicari ya, namanya Edelweiss. Sekarang lagi bangun di Cirebon atau di mana gitu, pokoknya Jawa Barat masih ya, belum nyampe ke Jawa Timur.
Itu insya Allah teman-teman dari saya, terima kasih atas semua atensinya, semua pertanyaannya, insight-nya. Saya rasa semuanya yang belum bertanya ataupun belum menyampaikan bukan berarti nggak ada ide unek-unek, tapi mudah-mudahan minimal lah, ayo ternyata setidak main-main itu Allah menciptakan kita, dan sepatutnya kita juga tidak main-main dengan apa yang harus kita kerjakan hari ini dan selanjutnya hari-hari esok. Terakhir, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.